dalam kesempatan tausiah pagi hari ini. Ustaz ingin melengkapi pertemuan kita bersama dengan sama-sama melakukan tadabbur kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Agar apa yang menjadi harapan kita di majelis ini, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqudu qaumun yadhkuruna Allah illa khaffatuhumul malaikah wa ghashiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarallahu fi man indah. Rasulullah menyebutkan dalam satu hadis, tidaklah duduk satu kaum dan kaum itu yang turun Allah, mereka berzikir kepada Allah, mereka merenungi sebagian, mengingat tentang ayat-ayat Allah, maka Allah akan berikan kepada mereka apa? Illa khaffatuhumul malaikah. Malaikat akan mengelilingi mereka semua. Wa ghashiyatuhumur rahmah. Allah akan berikan kepada mereka rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa nazalat alaihimus sakinah. Maka Allah akan menurunkan ketenangan dalam hati mereka. Wa dzakarallahu fi man indah. Allah akan membangga-banggakan orang-orang yang berada di majelis zikir yang mengingat Allah. Kepada siapa Allah banggakan? Wa dzakarallahu fi man indah. Kepada makhluk-makhluk Allah, malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah. Oleh karena itu, agar acara kita ini makin berkah, setelah kita berpikir, kita mengingat, merenungi, melakukan tadabbur. Karena para ulama, para salafus saleh, orang-orang soleh terdahulu menyebutkan hadis ini yang dimaknai dengan yazkurun Allah, yang pertama memang betul-betul mereka berzikir kepada Allah. Ada ulama lain menyebutkan yang disebut dengan yazkurun Allah itu dimaknai dengan mengingat ayat-ayat Allah, mengajarkan ayat-ayat Allah, belajar merenungi tentang ayat-ayat Allah. Saya ingin menyampaikan bagian tentang ini, sekaligus nanti Ustaz ingin menjawab ada 3 SMS yang Bunda atau Ayah dan sampaikan ke Ustaz, termasuk dengan kajian kemarin. Karena masih juga ada orang yang ragu, ya. Tidak apa-apa, ya. Yang ragu juga tak apa-apa. Karena masih juga ada orang yang memperdebatkan, masih juga ada orang yang mempertanyakan. Ya. Ngapain kita rame-rame kumpul berpikir bersama? Mana dalilnya? Ya. Masih ada orang di sekitar kita seperti itu. Mungkin mohon maaf, ada tetangga ayah dan tetangga bunda yang mungkin memandang dengan kacamata atau mungkin dengan mata yang terpicik sebelah, seakan-akan mereka merendahkan. Ya. Mereka menyepelekan, bahkan mereka mungkin memandang rendah orang-orang yang ingin hadir berzikir kepada Allah. Mereka masih mempertanyakan mana dalilnya. Ngapain berkumpul bersama di majelis? Kenapa rame-rame berzikir? Kenapa kita tidak diajarkan Rasul? Bukankah Rasul mempraktekkan berzikir sendiri? Saya ingin katakan kepada kita bersama, insya Allah, kalau Bunda lihat hadis yang kita tulis di buku zikir yang pertama ini, sengaja Ustaz letak
dalil hadis yang sahih di buku panduan zikir kita ini. Tadi Ustaz bacakan hadisnya, la yaqudu qaumun. Biar kata-katanya, tidaklah duduk satu kaum. Kalau disebut kaum itu sendiri atau ramai? Itu hadis sahih. Semua ahli-ahli menerima hadis ini. Tidak ada yang memperdebatkan kesahihan hadis ini. Tidak ada penduduk satu kaum la yadhkuruna Allah. Cuma perbedaan ulama di sini, kata-kata la yadhkuruna Allah. Mereka kecuali mereka yang berzikir kepada Allah, makna tak betul kalau berzikir seperti ini. Ada lagi yang dimaknai berzikir merenungi ayat-ayat Allah. Allah menyebutkan kata-kata kaum itu tidak sendirian. Maka Ustaz ingin mengatakan kepada kita bersama, silakan mereka yang masih meragukan, mereka yang masih mencoba memperdebat, silakan. Lana a'maluna wa lakum a'malukum. Silakan Anda lakukan keyakinan yang kalian lakukan yang keyakinan yang Anda yakini lakukan, wa lakum a'malukum. Silakan juga kamu melakukan apapun yang kamu yakini. Kenapa? Wa an laysa lil insani ma sa'a wa la taziru waziratun wizra ukhra. Manusia tidak akan memperoleh apa sesuai dengan apa yang dia lakukan, apa yang usaha yang dia lakukan, masa wa la taziru waziratun wizra ukhra. Kita tidak akan menanggung dosa dari dosa orang lain. Dalam Islam sudah tidak mengenal dosa wanita. Tidak mengenal. Kita akan menanggung dosa dari akibat apa yang kita lakukan. Jadi silakan beramal kalau kita yakin lakukan. Saya ingin mengatakan terlalu banyak ayat-ayat maupun hadis Rasulullah yang menjadi isyarat yang sangat jelas, yang dikuatkan oleh para salafus saleh. Tidak ada persoalan dalam rangka berzikir berjamaah, menyebut kalimat Allah berjamaah bersama. Jadi ini yang ingin saya sampaikan. Berkaitan dengan pertanyaan Bunda, baru pagi ini Bunda bertanya, mungkin ayahnya saya nggak tahu. Ada yang bertanya, berkaitan dengan hadis ini. Ada Bunda dan ayahnya bertanya, Ustaz, apa perbedaan antara kaum Wahabi, garis miring Salafi? Apa yang kami pahami dari aliran itu, apakah aliran ini sesat atau tidak? Tolong dengar saja. Saya ingin jelaskan singkat, karena pertanyaan berkaitan dengan yang ingin saya sampaikan. Kaum Wahabi itu dinisbatkan dari seorang nama ulama yang lahir di kota Najd, Saudi Arabia. Namanya adalah Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahab. Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahab. Muhammad Ibnu Abdul Wahab. Makanya beliau seorang ulama besar, seorang ulama yang terpandang, yang punya pemikiran dan seterusnya. Karena pengaruhnya yang sangat begitu besar, sehingga beliau menjadi pemberi fatwa untuk negara Arab, Saudi Arabia, yang ketika itu dipimpin oleh Raja Saud. Sehingga beliau ini dianggap sebagai qadhi, pemberi fatwa hukum. Sehingga beliau, karena pemikirannya, karena luar biasanya pandangan-pandangan beliau, sehingga beliau menjadi pemberi fatwa untuk Arab Saudi, yang ketika itu dipimpin oleh Ibnu Saud, Raja Saud. Sehingga pandangan-pandangan beliau ini menjadi pemikiran orang-orang Saudi sampai hari ini. Sehingga dikenal dengan ajaran atau pemikiran Wahabi. Maka dikenalnya kenapa beliau itu disebut Muhammad Ibnu Abdul Wahab. Nah dari nama inilah menjadi pikiran atau ajaran Wahabi. Bedanya dengan kita. Kalau pertanyaan Bunda yang terakhir tadi saya ingin mengatakan, Bunda, kita tidak boleh dengan gampang menyesatkan seseorang. Rasulullah mengatakan jika ada orang yang menyesatkan seseorang, pilih dua. Seperti orang yang ingin melontarkan kotoran kepada orang lain, belum tentu kotoran itu kena ke orang itu sudah dengan kotoran duluan.
Rasulullah mengatakan, kalau tidak yang dikatakan itu sesat, maka orang yang mengatakan itu sesat. Maka oleh karena itu kita tidak boleh kemudian mudah menyesatkan orang lain. Nah, berkaitan dengan pemikiran Wahabi ini, bukan? Ustaz tidak ingin mengatakan mereka sesat. Ustaz tidak punya hak untuk mengatakan itu. Ya. Tapi memang pemikiran Wahabi yang hari ini lebih banyak digunakan oleh kelompok-kelompok Salafi. Kalau mudah mendengar di kampung mudah ada kelompok-kelompok Salafi. Buktinya bagaimana caranya Salafi sangat mudah membid'ahkan orang lain, mudah mengkafirkan orang lain, mudah membid'ahkan sesuatu. Yasinan bersama bid'ah, sesat, tahlilan sesat, bid'ah, zikiran bersama bid'ah. Seperti ini bid'ah seperti ini. Gak ada dalil di kelompok-kelompok Wahabi. Ya, dengan sangat mudah mulut mereka mengeluarkan kata-kata bid'ah. Mereka gunakan dalil kullu bid'atin dalalah. Setiap bid'ah itu sesat, wa kullu dalalatin finnar. Setiap kesesatan itu neraka. Itu dalil yang mereka pakai. Sehingga dengan gampang mereka mengkafirkan, menyesatkan orang lain, memasukkan neraka orang lain. Seperti dia memiliki kunci neraka itu. Ingat. Ya. Padahal Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, seorang ulama besar, pendiri mazhab Syafi'i, beliau mengatakan bid'ah itu ada yang dolalah, ada yang hasanah. Tidak semua bid'ah itu besar. Tidak semua hal yang baru yang tidak diajarkan Rasulullah itu bid'ah. Tidak. Sedikit tanya, dari mana dalil Bunda melakukan sholat tarawih 20 rakaat? Tolong tunjukkan satu dalil yang memerintahkan kita melaksanakan sholat tarawih 20 rakaat. Mana dalilnya? Tidak ada dalil dari Rasulullah SAW. Tidak ada. Apakah bid'ah? Tidak. Tidak. Hari ini orang yang katanya Wahabi di Mekah itu sholat tarawihnya 20 rakaat pas 3 menit. Mana dalil? Tidak ada Rasulullah. Kalau pun Rasulullah sholat, Rasulullah tidak lebih dari 8 dan 3 witir. Tapi kemudian kenapa kita sholat 20 rakaat plus 3 witir? Apakah itu bid'ah? Tidak. Walaupun itu tidak dilakukan Rasulullah, siapa yang melakukan itu? Itu pun adalah kebijakan ijtihad sahabat Nabi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kenapa tidak kita katakan bid'ah? Karena Rasulullah kemudian mengatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, ikuti sunnahku dan sunnah khalifah setelahku. Kalau paham ini? Saya ingin mengatakan tidak semua yang dikatakan baru yang tidak dipraktekkan Rasulullah semua tidak. Ya? Rasulullah yang tidak ada seperti Nabi berzikir bersama, berdoa, munajat bersama. Ada orang mengatakan, oh doa bersama itu bid'ah, tidak ada dalilnya. Coba lihat. Ya, disinilah perlu kita punya wawasan agar kita tidak seperti kata di bawah tempur, tidak fisik dalam memahami agama. Ini contoh, banyak sudah. Ya. Kalau yang dikatakan bid'ah itu sesat, Bunda tidak akan pernah memegang Al-Quran mushaf hari ini, tidak akan pernah. Kenapa? Mushaf Al-Quran itu tidak disusun, bahkan tidak diperintahkan Rasul untuk menyusun. Ingat, Al-Quran yang Bunda pegang itu, mushaf Al-Quran itu bukan perintah Rasul, bahkan Rasul tidak memerintahkan untuk menyusun Al-Quran dalam satu mushaf, tidak. Itu ijtihadnya Umar Abu Bakar dan disusun di masa oleh Zaid bin Sabit, sekretarisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak. Oleh karena itu, jangan sekali-kali dengan gampang kita mengatakan semua apa yang tidak di zaman Rasul itu bid'ah. Ya. Nah, jadi ini pertanyaan Ustaz Bunda. Ya. Jawaban Ustaz dari pertanyaan Bunda yang bertanya tentang Wahabi dan Salaf. Ya. Jadi silakan mereka berkeyakinan
Pandangan mereka nggak ada dalil berzikir bersama. Kalau sudah sholat tidak ada doa bersama, ya doanya sendiri-sendiri. Ya, silakan. Lana a'maluna wa lakum a'malukum. Silakan kalian kerjakan keyakinan kamu. Silakan kami juga melakukan keyakinan kami dengan amal yang kami lakukan. Kenapa? Kita tidak akan menanggung dosa kita masing-masing. Kita tidak akan memperoleh sesuai dengan apa yang kita usahakan. Baik, ini pertama pertanyaan yang Ustaz ingin jawab kepada Bunda. Baik. Ibunda dan ayah semuanya dirahmati Allah. Dalam kesempatan tausiah ini, Ustaz ingin melengkapi tausiah kita ini dengan tadabbur Al-Quran. Jadi biar hati tadi kena. Kita berkumpul berzikir kepada Allah dan kita mengingat mentadabburi ayat Allah, merenungi ayat Allah. Silakan Ustaz ingin mengajak kita tadabbur merenungi ayat Allah. Silakan buka surat ke-41 surat Fussilat ayat 19. Nanti Ustaz ingin lengkapi dengan hadis Rasulullah SAW. Ustaz bacakan ayatnya. Ayat 19, 20, 21 dan 25. Oh ya Ustaz, mohon maaf, Ustaz kelupaan bawa kotak infak. Jadi kalau ada bunda edaran kotak infak yang beda dengan biasanya, kotak infak sementara Ustaz lupa bawa. Baik, Ustaz bacakan 4 ayat. Nanti kita coba belajar tentang ayat ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yawma yuhsyaru a'dha'ullahi ilan nari fahum yuzaun hatta idza ma ja'u shahida 'alayhim sam'uhum wa absaruhum wa junuduhum bima kanu ya'malun wa qalu li junudihim lima shahidtum 'alaina qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla shay' wa huwa khalaqakum awwala marrah wa ilayhi turja'un wa ma kuntum تستكبرون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. Ibunda, 4 ayat ini Ustaz ingin kaitkan ketika satu waktu Rasulullah SAW sedang duduk dengan sahabat seperti itu. Nanti coba ayatnya Bunda buka Qurannya, syukur-syukur buka tafsirnya. Apa inti ayat ini? Ustaz ingin kaitkan tadi dengan satu peristiwa yang terjadi ketika Rasulullah duduk dengan sahabat. Tiba-tiba Rasulullah tersenyum dari Al-Fussilat. Lalu kemudian sahabat melihat Rasulullah dan Rasulullah kemudian bertanya, kalian tahu nggak kenapa aku senyum? Sahabat mengatakan nggak tahu ya Rasulullah. Hadis ini diterima dari Anas bin Malik, ditulis oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslimnya. Lalu kemudian Ibnu Katsir memberikan penjelasan juga tentang hadis ini dengan ayat-ayat Al-Quran. Lalu kata Rasulullah SAW, kenapa kau tersenyum? Nanti satu saat pada hari kiamat ada orang yang mencoba untuk memberikan protes kepada Allah.
Jadi ada seorang hamba yang melakukan protes kepada Allah. Lalu dia mengatakan, ya Allah, bukankah engkau adalah Allah yang tidak akan menzalimi hambanya? Kata Allah, iya. Aku tidak akan menzalimi hamba. Aku akan menegakkan keadilan kepada semua manusia. Lalu kata orang ini, ya Allah, kalau begitu, aku tidak ingin ada seorang pun, bahkan siapapun makhluk di atas muka bumi ini, yang aku tidak ingin dihadirkan menjadi saksi, kecuali aku denganmu, ya Allah. Jadi kata si hamba ini, kalau kau ingin menegakkan timbangan di hadapanku, maka aku ingin tidak satu pun saksi yang kau datangkan kecuali aku denganmu, ya Allah. Lalu Allah SWT mengatakan, baik, cukuplah aku, ya. Cukuplah aku menjadi saksi dan dirimu terhadap apa yang kau lakukan. Nanti Bunda baca ayat tadi, ya. Cukuplah aku, kata Allah, dan dirimu yang menjadi saksi terhadap apa yang kamu lakukan. Jadi orang ini, hamba ini, dia ingin berbohong. Dia tidak ingin ada saksi yang lain terhadap apapun yang dia lakukan. Dia ingin mengatakan cukuplah dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kata, cukuplah aku dengan dirimu yang menjadi saksi terhadap apa yang kau lakukan. Lalu kemudian Allah mengatakan, Allah menghisap si hamba ini. Tapi justru Bunda, apa yang terjadi kemudian? Seluruh anggota badannya menjadi saksi. Seluruh anggota badannya mengatakan apa yang dia lakukan di hadapan Allah. Tangannya berkata, kakinya berkata, kulitnya berkata, juluduhum, seluruh kulitnya menyaksikan apa yang dia katakan. Bahkan seluruh anggota tubuhnya berkata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian Rasulullah tersenyum lagi. Kata Rasulullah, tahu nggak kamu kenapa aku tersenyum? Karena si hamba itu ketika seluruh anggota badannya bersaksi, seluruh anggota badannya bersaksi kepada Allah terhadap apa yang dia lakukan, lalu kemudian si hamba itu bersumpah serapah. Kenapa dia sumpah serapah? Dia mengatakan kepada anggota tubuhnya, laknatlah wahai kau tubuh, binasalah celaka engkau wahai tubuh. Aku besarkan engkau, aku berikan makan, aku senangkan, tapi hari ini engkau memberikan beban berat kepada di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ya Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Coba. Maka orang ini dia berkata kepada tubuhnya, celaka, binasalah kau. Dulu aku bantu maksiat membelamu, dulu aku berikan apapun kemauanmu, makan, minum, semua aku senangkan. Tapi hari ini kau bersaksi untuk memberatkanku di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah tersenyum. Ibunda, ayah anda semua yang dirahmati. Nanti ayat yang tadi Ustaz baca, surat 41, Fussilat, ayat 19, 20, 21, 22. Di situ Allah menceritakan bagaimana seluruh anggota badan kita akan bersaksi terhadap apa yang kita perbuat dalam hidup. Ya. Tangan kita, mulut kita, kaki kita, juluduhum, ya, kulit kita, semua akan bersaksi. Oleh karena itulah, kata Imam Abu Lais Al-Samarkandi, seorang fuqaha, seorang mufassir terkenal, beliau ketika memberikan komentar tentang ayat ini, dia katakan, oleh karena itu wahai manusia, berhati-hatilah, takutlah kamu kepada Allah. Berhati-hatilah kalian, takutlah kalian kepada Allah. Dan salah satu bentuk ketakutanmu kepada Allah, maka ciri orang yang takut kepada Allah, maka dia berhati-hati dengan seluruh anggota tubuh. Jadi kata Imam Abu Lais As-Samarkandi, dia seorang ahli fikih, seorang fuqaha, seorang mufassir, seorang ulama terkenal, dia mengatakan, berhati-hatilah kalian, karena sesungguhnya
kalian akan melihat bagaimana seluruh anggota badanmu akan berkata kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kata beliau, sebagai bentuk takutnya seorang hamba kepada Allah, hendaklah dia berhati-hati dengan 7 hal yang ada pada anggota badannya. Ini kita berhati-hati. Ciri kita takut kepada Allah, ciri bunda ayah dan semua ustaz kita takut kepada Allah, kata Imam Abu Laith, dia lihat dari anggota tubuh. Yang pertama dari matanya. Kata Al-Imam, seorang yang takut kepada Allah, matanya tidak akan memandang kecuali yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mata itu akan diminta oleh Allah pertanggungjawaban di hadapan Allah. Mata kita. Ya. Kita ini mudah begitu berzikir kita khusyuk. Kita menangis seakan-akan kita sudah siap untuk meninggalkan dunia. Begitu kita keluar melangkah, keluar dari pekarangan itu, mulai mata kita melihat sesuatu. Kadang-kadang mata kita ini tidak bisa melihat yang aneh sedikit, melihat jemaah kita agak tinggi, kalau kejangkauannya ibu itu. Coba lihat. Hati-hati. Makanya kata Imam As-Samarkandi, ciri orang yang takut kepada Allah, dia berhati-hati dengan pandangan mata. Lalu yang kedua kata beliau, orang yang takut kepada Allah, anggota mulutnya berhati-hati. Tidak yang dia sebutkan kecuali berzikir kepada Allah. Tidak yang keluar dari bibirnya kecuali menyebut kalimat-kalimat Allah, membaca Al-Quran. Tidak kecuali yang keluar dari bibirnya kecuali ucapan-ucapan kebaikan dakwah. Bunda jangan membayangkan dakwah itu mesti berdiri seperti itu. Ayahnya jangan pernah membayangkan bahwa yang namanya dakwah mesti berdiri di depan langit. Tidak. Pesan-pesan kebaikan kita, kebaikan-kebaikan yang kita sampaikan, nilai-nilai ajaran mulia yang kita sampaikan, meskipun dengan hanya 1 orang. Nanti tolong buka surat 41 ayat 33. Agar kita punya semangat berdakwah, punya semangat menyampaikan kebaikan. Surat 41 ayat 33. Apa kata Allah? Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Siapa orang yang paling terbaik kecuali orang-orang mimman da'a ila Allah, orang yang mengajak manusia ke jalan Allah, orang yang mengajak manusia kepada kebaikan, orang yang mengajak manusia kepada Islam. Kata Rasulullah, orang seperti inilah orang yang mulia. Sebagaimana ayat tadi mengatakan, wa man ahsan, siapa orang paling terbaik? Mimman da'a ila Allah, kecuali orang yang mengajak manusia ke jalan Allah. Maka bunda, setiap kali bunda mengajak orang melakukan kebaikan, ketika ada teman bunda yang sampai hari ini karena asbab bunda mengajak dia berzikir, ayahnya dengan mengajak masih berzikir, sepanjang mereka beramal, amal itu tetap mengalir kepada kita. Allahu Akbar. Rasulullah mengatakan, man dalla 'alal khairin falahu mithlu ajri fa'ili. Siapa orang yang mengajak manusia kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama seperti amal orang yang melakukan kebaikan. Subhanallah. Ya, bunda berapa banyak orang yang bunda ajak ke majelis ini. Ya, sampai hari ini dia berzikir, sampai hari ini dia mau bangun malam, sampai hari ini dia mau berinfak sedekah, sampai hari ini kita mengamalkan Tuhan. Sepanjang itu amal orang beramal, kita tetap mendapatkan aliran pahala dari amal-amal itu tanpa mengurangi pahala yang beramal. Subhanallah. Ya. Tidak ada kata-kata yang keluar kecuali berzikir, baca Quran, mengajak kepada Allah. Yang kedua, kata Imam As-Samarkandi rahimahullah ta'ala. Kemudian yang ketiga, kata beliau, yang ketiga, biqalbi. Tadi pada lisannya, pada pandangannya. Yang ketiga,
Ciri orang yang takut kepada Allah akan nampak di mana? Di qalbihi, pada hatinya. Apa maksud pada hatinya? Orang yang takut kepada Allah itu nampak pada hatinya, itu tercermin dia jauh dari sifat hasad. Dia jauh dari sifat su'udzon, buruk sangka. Ini hati kita ini cermin. Hati kita ini cermin. Mohon maaf, kalau ada di antara kita yang berpikir, menangis, menajak teman malam, baca Quran kita menangis, berzikir kita menangis, tapi masih ada kita menyimpan sifat hasad, sifat iri, dengki, buruk sangka dengan saudara sesama muslim. Na'udzubillah, amalnya tidak akan ada dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti dia belum termasuk orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatinya akan berkata kepada Allah ketika nanti kelak dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati. Mohon maaf Bunda, kalau Bunda yang sudah merasa bangun malam, sholat duha, berpikir, baca Quran, hadir ke majelis ilmu, tapi kita masih iri dengan tetangga kita, iri dengan teman kita, buruk sangka dengan saudara kita. Rasulullah mengatakan orang-orang seperti ini, iyyakum wal hasad, fa innal hasada ya'kulu hasanat kama ta'kulun nar khabar. Amal-amalnya habis seperti kayu dimakan api. Kayu bakar dimakan api, habis. Dia merasa sudah beramal, dia berani berhadap pada Allah, merasa sudah bangun malam, sudah tahajud, sudah umrah, sudah haji, dekat kepada Allah. Tapi dia isi hatinya dengan riya, hatinya dengan hasad, hatinya buruk sangka, maka amalnya akan habis diambil oleh hasad, iri hati yang dia lakukan. Oleh karena itu, kata Imam As-Samarqandi mengatakan, orang yang sungguh-sungguh takut kepada Allah akan nampak dari kalbunya, dari hatinya. Dia selalu ingin jauh dari buruk sangka dan jauh dari iri hati kepada sesama muslim. Ustaz mungkin pernah cerita di sini. Orang yang tampilannya biasa, yang membuat kagum para sahabat yang berada di depan Rasulullah. Ketika Rasulullah sedang duduk seperti ini dengan sahabat, tiba-tiba Rasulullah menunjuk kepada satu arah. Kata Rasulullah, tanzur hunaka. Coba lihat kalian ke sana. Huwa ahlul jannah, kata Rasulullah. Jadi Rasulullah berkumpul seperti ini. Kata Rasulullah kepada sahabat, coba kalian lihat tuh sana. Ketika sahabat melihat ke sana, Rasulullah meneruskan katakan tuh. Kata Rasulullah, itu orang penduduk surga. Itu penduduk surga. Sahabat bingung. Ya Rasulullah, orang seperti itu kau katakan penduduk surga. Kami yang berada di depan. Coba lihat. Jadi ketika salah satu sahabat yang merasa penasaran dengan pernyataan Rasulullah, Ibnu Amr, dia mengatakan, ya Rasulullah, istazin ya Rasulullah, izinkan aku untuk tahu apa yang dilakukan oleh orang yang kau jamin masuk surga. Jadi dia minta izin kepada Rasulullah, dia buntuti orang ini sampai ke rumah. Sampai di rumah dia mengatakan, wahai Tuhan, aku ini seorang musafir yang pengen nginep di rumahmu beberapa hari. Dia terima oleh bapak itu. Dia ngineplah beberapa malam. Malam pertama dibangun malam, pada malam hari dia bangun lebih mendahului orang itu. Dia ingin melihat apakah orang yang dijamin Rasulullah penduduk surga ini sholat malam, tiap malam. Ternyata dia tidak lihat. Ketika menjelang pagi subuh, dia orang yang tadarruk kubailah subuh. Dia orang yang lebih dulu berdiri bangun untuk merendahkan diri kepada Allah menjelang subuh. Dia ingin menelusuri orang itu. Apakah orang itu melakukan hal itu? Ternyata tidak. Orang itu tidak seperti itu. Orang yang dijamin Rasulullah penduduk surga, yang dikatakan Rasulullah ahlul jannah, kata Rasulullah di depan para sahabat. Singkat kisah Bunda, sampai 3 hari 3 malam. Nah ini jadi adab kita Bunda ya, ayat tadi jadi adab. Kalau kita bertamu nginap di rumah orang lain, itu batasnya 3 hari 3 malam.
Kalau sudah lebih dari 3 hari 3 malam, itu bukan bertamu namanya, numpang hidup. Ini adab, ini adab. Adab dalam Islam tidak boleh lebih dari 3 hari 3 malam. Ya, maksudnya apa? Agar kita tidak membebani orang lain. Sampai waktunya si orang yang dijamin langsung masuk surga itu, ya, apabila aman tidak melihatkan istimewa ibadah itu. Lalu dia mengatakan kepada Tuhan itu, ya Tuhan, saya ini sesungguhnya bukan musafir. Saya datang ke sini uridu. Aku ingin apa? Aku ingin tahu apa yang kau lakukan dalam kehidupan, sehingga Rasulullah mengatakan kepada kami semua, engkau adalah ahlul jannah, engkau penduduk surga. Aku tidak melihat istimewa ibadah yang kau lakukan sampai 3 malam aku tidur di situ. Akhir nih, kasih tahu. Kata si orang yang tadi dijamin Rasulullah, ya, aku tidak punya amal ibadah istimewa apa. Tapi dia mengatakan dalam kisah ini mudah dia katakan. Tapi satu hal yang dia katakan 3 hal. Satu hal yang aku lakukan adalah aku tidak pernah iri hati kepada saudaraku sesama muslim. Aku tidak pernah menyimpan sifat hasad sedikit pun kepada sesama muslim. Coba dia. Ya. Sifat iri, dengki, hasad. Inilah yang membuat seorang itu menegakkan posisinya, kemuliaannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang yang takut kepada Allah itu terlihat dari hati. Dia menjauhkan dari sifat buruk sangka, sifat iri hati, dengki dan seterusnya. Ini menunjukkan dia takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berikutnya, fi batni. Orang yang takut kepada Allah akan nampak di mana? Fi batni, pada perutnya. Apa kata Imam Abu Lain? Pada perutnya. Orang yang takut kepada Allah, dia berusaha untuk menghindari sesuatu yang haram masuk ke dalam perutnya. Karena Rasulullah mengatakan, kullu lahmin nabata min haram, fannaru aulad. Sesuatu yang haram yang masuk ke dalam perut seorang hamba, yang tumbuh daging kita dari sesuatu yang haram, fannaru aulad, maka nerakalah layak tempatnya. Ya Allah, Ustaz ingin mengingatkan kepada kita bersama. Bunda, ayahanda semua, mohon maaf, Ustaz harus katakan ini. Kalau ada di antara kita yang berdoa sudah sekian tahun, kita menangis di hadapan Allah, kita munajat kepada Allah, kita merintih kepada Allah, tapi doa kita belum dikabulkan Allah. Pertanyaannya satu yang juga yang perlu kita tanyakan, mungkinkah di dalam perut kita ada sesuatu yang tumbuh dari sesuatu yang Allah haramkan? Kenapa? Itulah salah satu penyebab doa-doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seorang yang datang di samping Rasulullah. Dia menangis, berdoa kepada Allah. Dia angkat tangannya. Dia berkata, Ya Rabb, Ya Rabb. Cerita ini dalam hadis kitab Arba'in. Pada hadis nomor 8 Rasulullah ceritakan ini. Ya, Imam An-Nawawi menulis kitab Arba'in. Dia angkat hadis ini. Ketika ada orang yang duduk di samping Rasulullah, dia angkat tangannya, dia berkata kepada Allah, Ya Rabb, Ya Rabb. Dia seorang musafir. Dia dari kejauhan, dia menangis, dia mengangkat tangannya, dia berkata, Ya Rabb, Ya Rabb. Dia berdoa kepada Allah. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan kepada dia, wahai saudara, doamu luar biasa. Cara engkau berdoa sudah bagus, sebagaimana yang diajarkan oleh Allah, sebagaimana yang dituntun oleh Rasulullah. Kata Rasulullah, kau musafir, doanya dikabulkan Allah. Engkau mengangkatkan tangan, itu adab dalam berdoa. Rafa yadayhi, berdoa dengan mengangkat tangan. Lalu kemudian engkau menghinakan diri, itu satu bentuk doamu dikabulkan Allah. Lalu kemudian engkau mengatakan, Ya Rabb, Ya Rabb, engkau bertawassul dengan asmaul husna, doamu dikabulkan Allah. Tapi kata Rasulullah, bagaimana mungkin doamu dikabulkan Allah? Kenapa? Doamuhu haramun, wa mashrabuhu haramun, wa malbasuhu haramun. Bagaimana mungkin doamu dikabulkan Allah? Makananmu haram, minumanmu haram, pakaianmu haram. Bagaimana mungkin fa'anna yustajabah?
bagaimana mungkin doamu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini hadis ini mengajarkan kita ada adab-adab berdoa. Musafir doanya dikabulkan. Mengangkat tangan ini adab dalam berdoa. Ya, jadi kalau ada yang berpendapat, oh saya angkat tangan tidaknya. Ya, kemudian kita diajarkan berdoa diawali dengan apa? Kita disuruh bertawassul dengan Asmaul Husna. Coba lihat doa-doa yang diajarkan Rasulullah. Yang tadi kita baca, Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghfir. Rasulullah mengajarkan kita kalau kita berdoa gunakan Asmaul Husna. Ya Allah ya Ghafur, wahai Tuhan yang Maha Pengampun, ampuni kami. Ya Rahman, sayangi kami. Ya Muni, wahai yang Maha Kaya, berikan rezeki kepada kami. Ya Fattah, wahai Tuhan yang Maha membuka pintu kebaikan bagi kami. Kita diajarkan berdoa dengan Asmaul Husna. Tapi yang menyebabkan doanya tidak dikabulkan kata Rasulullah, bagaimana mungkin doamu karena sesuatu yang didorong dari sesuatu yang haram, yang menyebabkan doa kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sama-sama berdoa. Sifat ini, ketakutan kita kepada Allah nampak dari perut kita, yang tidak ingin kita isi dengan sesuatu yang Allah harapkan. Baik. Kemudian berikutnya, yang keberapa? Yang keempat. Yang kelima. Yang kelima yang keempat. Yang kelima. Kita ulangi biar nggak ragu. Pada lisannya, bilisani, pada pandangannya, kemudian pada hatinya, kemudian pada perutnya. Yang kelima sekarang, tiyadai, kedua tangan. Kedua tangan. Ya. Orang yang takut kepada Allah, dia akan nampak pada kedua tangannya. Tangannya tidak berbuat kecuali sesuai dengan apa yang Allah tuntut. Tangannya tidak pernah melakukan kezaliman. Tangannya tidak melakukan aniaya. Tangannya tidak bermaksiat kepada Allah. Inilah ciri orang yang takut kepada Allah. Kenapa? Karena tadi seperti yang kita baca dalam surat Yasin, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Tangan-tangannya berkata kepada Allah. Aydihim, tangan-tangannya berkata kepada Allah. Baik. Kemudian yang keenam, pada langkah kaki. Wa tashhadu arjuluhum. Setiap langkah kaki kita, kaki-kaki kita akan bersaksi terhadap apa yang berlaku. Demi Allah, hari ini kita sama-sama bersaksi. Kita sama-sama bersaksi bahwa hari ini, hari Sabtu, kita dihadirkan oleh Allah. Kita minta kepada Allah, kaki kita bersaksi di mana ya Allah. Langkah kaki kami digunakan ke majelis ilmu. Langkah kaki kami diajak ke majelis zikir. Majelis di mana Allah turunkan rahmatnya, Allah turunkan lazilat ketenangannya, Allah hadirkan para malaikatnya, Allah bangga-banggakan kita di hadapan para makhluknya. Ya Allah, catat langkah kaki kami untuk bersaksi kelak di hadapan-Mu ya Allah. Kita minta setiap langkah kaki kita beribadah kepada Allah. Setiap langkah kaki bunda menjadi penggugur dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ibunda ayahnya, yang terakhir, bentuk ketaatan seorang hamba, bentuk ketakutan seorang hamba kepada Allah itu akan nampak dari seluruh tubuhnya dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada celah sedikit pun kecuali dia ingin taat kepada Allah. Tidak pernah dia isi hari-harinya kecuali untuk dekat kepada Allah. Semua 60 jam, 24 jam. Kalau Allah berikan 60 tahun dalam hidup kita, semuanya dia motivasikan untuk beribadat kepada Allah, untuk taat kepada Allah, meskipun dengan hal-hal yang kecil. Meskipun barangkali menurut orang itu tampilan-tampilan dunia, yang dia lakukan sepertinya dunia, ke pasar dia bayangkan itu dunia, bekerja dia bayangkan itu dunia, bekerja dia akan tidak katakan itu dunia. Padahal seorang yang melakukan itu karena Allah, maka itu akan dianggap dicatat sebagai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ya Allah, kita minta mudah-mudahan Allah menuntun kita semua. Ya, detik-detik akhir hidup kita. Kita sadar puluhan tahun di belakang kita jauh. Kita minta kepada Allah di penghujung hidup kita ini, sisa umur kita ini menjadi sisa umur yang paling terbaik di hadapan Allah
tangan kita, kaki kita, mata kita. Kita ingin mata kita adalah mata yang selalu meneteskan air mata takut kepada Allah. Rasulullah mengatakan, "Arwahtumunna ala ainin batat min khasyatillah." Allah akan mengharamkan seluruh bahkan mata kita. Kenapa? Haramtumunna ala ainin bakat min khasyatillah. Allah akan mengharamkan. Kenapa? Dari tetesan air mata ainin bakat yang menetes min khasyatillah, karena dia takut kepada Allah Subhanahu. Kita minta Allah kirimkan kesejukan dan kelembutan hati kita. Kita mudah meneteskan air mata untuk takut kepada Allah. Kita mudah tersentuh dengan kebaikan. Telinga kita, mata kita, tangan kita, langkah kaki kita, semua apa yang ada pada diri kita. Karena kita yakin telah akan bersaksi di hadapan Allah. Kita tidak menjadi orang yang sumpah serapah. Seperti yang dikatakan Rasul, dia bersumpah, menyerapah, menyumpah seluruh badannya. Kenapa? Ketika badannya bersaksi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibunda, ini yang dapat saya sampaikan. Terakhir, biar yang bertanya tidak kecewa, kemarin, ya, Ustaz, karena SMS-nya terlambat. Saya sampaikan Ustaz jawab hari ini. Pertanyaan Bunda, kemarin Ustaz kan menyampaikan satu doa. Salah satu doa yang kita minta kepada Allah, doa kita itu, Allahumma inni a'udzubika min zawjin ayyusayyibuni qabla mati. Ya Allah, aku berlindung dari pasangan hidup yang membuat aku berubat sebelum waktunya. Jadi ada ibu bertanya, Ustaz, ya, bagaimana hukumnya jika seseorang itu mencabut ubat? Dan bagaimana hukumnya, Ustaz, jika seseorang itu ingin menutupi ubatnya dengan menyemir rambutnya? Ya, bisa jawab biar gak kecewa. Sebagai penutup, tolong dengar baik-baik, Bunda. Dalam hadis Rasulullah, ayatnya juga kita boleh menyemir rambut. Kita boleh menyemir rambut dengan apapun warnanya kecuali hitam. Oh, ya, jadi sih kita menyemir rambut dengan warna hitam. Kenapa? Biar kesannya mudah selalu. Biar tak kekimoan tuanya. Ya, dalam hadis Rasul, boleh seseorang memakai semir rambut kecuali dengan warna hitam. Satu, jawaban Bunda ya. Yang kedua, bagaimana hukum mencabut ubat? Dalam hadis Rasulullah SAW, sunnah, di sunnah, artinya lebih baik. Sunnah yang diajarkan Rasulullah bahwa sebaiknya seseorang itu tidak mencabut ubannya. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan dalam hadis, ubat itu, setiap helai ubat itu akan menjadi cahaya bagi seorang mukmin pada hari kiamat. Setiap helai ubat kita yang dimiliki seorang mukmin, maka setiap helai pula akan mengangkat derajatnya, menghapuskan dosanya, mencatatkan baginya satu kebaikan. Jadi bersyukurlah yang punya banyak ubat. Kita ini karena takut dibilang ubat, dicabut ubatnya, lalu disembir dengan hitam, besok-besok keluar walaupun usianya 71 tahun, tampak seperti 17 tahun. Sisanya. Ya. Baik, benar, itu perjawaban Ustaz. Ya, yang penting Ustaz sudah sampaikan. Ya, itu berdasarkan hadis-hadis. Baik, barangkali ini yang dapat saya sampaikan. Ustaz, maaf. Mari kita tutup, kita bermunajat kepada Allah. Kalau sudah sampaikan, insya Allah kalau masih ada waktu besok kita ketemu, kita berjumpa di lembaga pendidikan dakwah Islam Al-Harim di depan. Mari kita sama-sama kita baca suratul Fatihah. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, dengan asbab amal-amal yang kami lakukan hari ini, kami bertawassul ya Allah, dengan duha kami, dengan iktikaf kami di masjid, dengan kami mentadabburi ayat-Mu ya Allah, dengan kami berzikir menyebut nama-nama-Mu ya Allah.
Kami mohon kepada-Mu semua amal yang kami lakukan hari ini, kami ingin bertawassul dengan itu ya Allah. Kami mohon kepada-Mu ya Allah, seluruh ayandaku, ibundaku, ikhwah yang hadir jamaah ini, mereka yang bergerak bersama di gerbong majelis Tamasorani ini ya Allah, Engkau angkat derajatnya, hidupnya dunia dan akhirat. Engkau keluarkan kami dari segala himpitan hidup kami ya Allah, dunia dan akhirat. Ya Allah, Kau berikan hajat-hajat kami. Mereka yang belum mendapatkan jodoh, berikan jodoh yang baik. Mereka yang belum mendapatkan keturunan, berikan keturunan soleh dan solihat. Ya Allah, kami yang punya hajat, anak, keturunan kami, semuanya ya Allah, tunaikan hajat-hajat yang baik. Saudara kami, keluarga kami, jamaah kami yang hari ini sedang sakit ya Allah, angkatlah penyakit kami dengan cara sehatkan kami untuk beribadah kepada-Mu ya Allah. Bil qabuli ala hadhihi niyyah wa li kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Kita baca surah Al-Fatihah sekali lagi, khusus untuk ibu ayah kita, mereka yang telah mendahului kita, mereka yang berada di alam barzakh, pasangan hidup kita, anak keturunan kita, orang-orang kita cintai. Mudah-mudahan Allah mengampuni mereka, Allah terima amal ibadahnya, Allah jadikan mereka kuburan mereka rawdah min riyadil jannah. Ibu ayah kita yang masih hidup, Allah sehatkan mereka di sisa umurnya, Allah makin sehatkan untuk beribadah kepada Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. اللهم اكتب لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا ولا تجعل ثأرنا